Kota Bandung, tempat liburan yang paling asik. Dengan cuacanya yang sejuk, tempat makan yang begitu banyak, dan juga shopping center yang ada di mana-mana. Serta one stop entertainment yang benar-benar unik. Oma dan opaku tinggal di Bandung. Mereka mempunyai sebuah rumah peninggalan zaman Belanda di daerah Dago. Lebih tepatnya terletak di Jalan Surya Kencana. Di belakang sebuah rumah sakit besar ternama yang ada di Bandung. Jika weekend, sudah menjadi kebiasaanku untuk menginap di Bandung. Entah itu bersama keluarga atau bersama teman-temanku. Yang paling aku suka dari rumah Oma adalah suasananya yang masih asri. Bangunan beratap segitiga besar dengan cat broken white dan ornamen-ornamen kayu yang masih kental. Itu semua membuatku merasa nyaman tinggal di rumah omaku. Aku juga suka halamannya. Walaupun tidak terlalu rapi, tapi sangat alami. Dengan 2 kursi besi berukiran, membuatku sangat tenang jika bermain catur atau sambil ngopi bersama opa. Aku baru putus. Jadi itu mungkin menjadi alasan kenapa aku pergi ke Bandung cuman sendirian. Aku butuh ketenangan dan juga butuh kesendirian. Aku tiba di Bandung sekitar pukul 5 sore. Rumah Oma yang berpagarkan kayu berwarna coklat menyambut kedatanganku. Opa yang sedang duduk di luar berdiri dan melambaikan tangannya, memanggil ke arahku. Dan aku hanya membunyikan klakson. Setelah berganti baju, aku bercakap-cakap sebentar dengan oma opaku. Langit di Jalan Surya Kencana itu tampak cerah. Aku memutuskan untuk meminum kopi sebentar di tempat ngopi yang jaraknya sangat dekat dari rumah omaku. Aku merasa hari itu Jalan Surya Kencana tampak sepi. Aku lihat ke arah ujung Jalan Surya Kencana bawah, hanya terlihat deretan mobil yang parkir dan hanya beberapa kios yang buka, serta penjaga makanan cepat saji yang tidak terlalu ramai yang dikunjungi. Oh iya, aku baru ingat kalau hari ini adalah hari besar keagamaan. Tempat nongkrongku itu
membuatku merasa nyaman untuk berinternetan ria. Sampai tak terasa, sekarang sudah hampir jam 12 malam. Dan nampak lebih sepi. Dan aku pun segera membereskan laptop dan langsung menyusuri jalan Surya Kencana untuk kembali ke rumah Oma. Jujur, sedikit mengerikan. Mungkin karena pohon besar dan ada beberapa rumah kosong yang ada di situ. Akhirnya aku tiba di rumah Oma dan langsung masuk ke pekarangannya. Sudah tampak sepi. Ya maklumlah, udah malam. Terlintas di pikiranku untuk merokok sebentar di kursi teras, mengistirahatkan dulu kaki setelah lelah berjalan. Kemudian aku membukakan laptopku, menyalakan sebatang rokok, dan membuka file-file foto aku dan mantan pacarku. Sedih sih, tapi mau gak mau aku harus berusaha untuk melupakannya karena dia berselingkuh. Seketika aku terkejut. Suaranya seperti benda besar jatuh di halaman rumah. Dengan posisi masih duduk, kepalaku mulai celingak-celinguk mencari dari mana asal suara tersebut. Tiba-tiba saja pandanganku tertuju pada sebuah benda panjang yang tergeletak di dekat batu-batu bekas air mancur Oma yang sudah tidak terpakai. Awalnya aku tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-lama aku penasaran juga. Kemudian aku menutup sedikit laptopku dan dengan rasa penasaran aku mencoba mendekati benda tersebut. Ternyata keris. Kemudian aku menghadap ke atas dan yang aku lihat hanya awan kelam berwarna sangat kelabu. Semakin penasaran, dari mana ya benda ini jatuh? Keris yang ada di tanganku, gagangnya berwarna coklat dengan bentuk melengkung seperti kepala naga. Dan besi keris itu sedikit berkarat, bergelombang, dan ternyata keris ini masih tajam. Lalu aku melangkah mendekati teras. Tapi tiba-tiba aku seperti mendengar suara rintihan kuda.
Dan disusul bunyi gemerincing bunyi kereta kuda. Langsung aku membalikkan badan dan kepalaku mengadah. Dengan sedikit menjinjit, aku memperhatikan jalan Surya Kencana yang sudah cukup sepi. Lalu aku melangkah ke arah pagar dan dua tanganku kuletakkan di pangkal pagar kayu, dan suara kereta kuda tadi terasa makin dekat. Dan ternyata benar, dalam hitungan menit aku bisa melihat kereta kuda melintas di depanku. Tapi ada yang aneh dengan kereta kudanya. Kereta kuda itu berjalan, tapi tanpa kuda. Hah? Dan satu hal yang membuat aku seram, aku melihat di dalam kereta itu duduk seorang perempuan dengan baju seperti putri zaman kerajaan berwarna hijau. Astaga, apa yang kulihat ini nyata? Dengan perlahan, kereta itu melewati rumah Oma dan aku terpaku dan badanku tidak bisa bergerak sama sekali. Kereta kuda tadi berjalan terus menuju arah bawah, dan ketika melewati pintu samping rumah sakit itu, kereta kuda itu menghilang. Dan aku yang masih terpaku mencoba untuk melangkah mundur perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba, astaga, ketika aku membalikkan badan, di depanku sekarang terparkir kereta kuda yang tadi melintas. Dan dengan jelas aku bisa melihat perempuan seperti putri raja itu duduk di atas kereta dan sedang menunduk. Perlahan-lahan perempuan itu mengadah dan dia tertawa-tawa. Rambutnya yang terurai panjang dengan mahkota di kepalanya itu membuat dia terlihat sangat menyeramkan. Ya Tuhan, matanya yang berwarna putih dan mulutnya yang sangat lebar serta giginya yang bertaring, dan astaga, lidahnya menjulur dan terbelah dua seperti ular. Dia tertawa-tawa, kemudian dia berkata, "Naon maneh ningali aing? Mana keris eta bikin ka aing? Keris eta bikin ka aing." Aku menjulurkan tanganku dan dengan gemetar aku langsung memberikan keris itu.
Lalu perempuan itu dengan kilat, perempuan itu menyambar keris yang ada di tanganku. Dia mengambilnya dan kemudian kereta itu melayang, terbang dan kereta itu menghilang. Aku langsung membereskan laptopku dan langsung masuk ke dalam rumah. Dan dengan segera aku menutup diri dengan selimut di kamar. Keesokan paginya, aku terbangun dalam keadaan sakit kepala. Air dingin membuatku sedikit tersadar. Aku membereskan pakaianku. Kemudian, aku meminta izin untuk pulang ke Bogor. Oma dan opaku mencegahku karena tiba-tiba saja aku pamit pulang. Namun, aku yang sedikit memaksa membuat mereka yang akhirnya mengizinkan aku untuk pulang. Aku pulang tanpa menceritakan apa-apa. Sepanjang perjalanan, aku memikirkan kejadian tadi malam. Sabtu siang, aku sudah sampai di kosanku. Segera, aku langsung mengambil gelas dan kemudian minum. Aku mencoba merebahkan diri di kasur. Tapi pikiranku menerawang tentang kejadian tadi malam. Tapi ya sudahlah. Aku segera mengambil tas ransel dan mengeluarkan isinya. Pakaian yang belum sempat aku pakai, aku pisahkan. Laptopku aku taruh di atas meja kerjaku. Dan ketika aku hendak memasukkan baju bersih ke dalam lemari, astaga, di bawah kemeja yang menggantung di dalam lemari, aku melihat sebuah benda yang tergeletak di antara tumpukan dus sepatu. Dan benda itu adalah keris yang tadi malam aku temukan di Bandung. Astaga, dari keris itu mengeluarkan darah. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?